In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. C-131 melintasi kota gelap. Reruntuhan menyedihkan dari kota yang dulunya megah terbentang di sekitar mereka seperti labirin batu yang sunyi. Dengan langit kelabu di atas dan hanya keheningan yang menyelimuti keempat orang yang tegang itu, seolah-olah mereka sedang berjalan melalui kuburan raksasa yang luas. Sunni harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada banyak kengerian yang bersembunyi di balik bayang-bayang suram kota kegelapan. Satu langkah salah bisa menjerumuskan mereka ke dalam bahaya besar. Di reruntuhan kuno ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayakan hidup mereka kepada pemandu mereka. Untungnya, pemandu yang dimaksud bukanlah seorang penyair tua yang murung, melainkan seorang wanita muda yang tinggi dan sangat menarik, mengenakan baju zirah kuno yang cukup terbuka. Dalam keadaan mereka saat ini, Sunni jauh lebih menyukai ditemani seorang pejuang daripada seorang penulis yang tidak berguna. Sebenarnya, keadaan tidak ada hubungannya dengan itu. Dia kesulitan membayangkan situasi apapun di mana seorang penulis akan berguna. Dari yang dia ketahui, semua penulis adalah pemalas. Penulis amatir tak berbakat yang satu-satunya keahlian sebenarnya adalah mengakali uang dari orang-orang jujur sambil menikmati menyiksa mereka dengan alur cerita menegangkan yang sadis. Belum lagi, tak satu pun dari mereka memiliki bokong seperti Evie. Tunggu, apa? Menghentikan pikirannya yang kotor, Sunni mengerutkan kening dan mengingatkan dirinya sendiri untuk mengendalikan emosinya. Dalam arti tertentu, kebutuhan yang keras ini merupakan berkah. Realitas berbahaya dari kota yang hancur mencegah mereka untuk berkonsentrasi pada keputusasaan pahit yang telah mencekik hati mereka setelah pengungkapan suram pada hari sebelumnya. Mereka hanya perlu melangkah maju dan tidak terlalu memikirkan apapun. Selangkah demi selangkah, itulah cara dia akan bertahan hidup. Sambil menghela napas berat, Sunni melirik ke sekeliling dan melanjutkan berjalan. Seperti yang Evie katakan, menjelajahi reruntuhan ternyata merupakan cobaan yang lambat. Pemburu itu memimpin mereka melalui labirin kompleks jalanan lebar dan sempit, mengikuti jalur aneh dan berliku yang hanya dia yang tahu. Seringkali, mereka harus berhenti dan bersembunyi, menunggu bahaya yang tak terlihat berlalu. Terkadang mereka berjalan di bawah langit yang kosong, terkadang mereka menyelam ke dalam bangunan-bangunan lapuk dan menghabiskan waktu merangkak melalui tumpukan puing di dalamnya. Di lain waktu, Evie mampu memimpin mereka langsung melewati rumah-rumah yang setengah runtuh untuk muncul di lorong-lorong terpencil di sisi lain. Satu atau dua kali, mereka bahkan pernah memanjat ke atap dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan di atas genteng reyot atau balok penyangga yang terbuka, melompati jurang yang luas dan menyeimbangkan diri di atas papan kayu setengah lapuk yang diletakkan seseorang di sana untuk menjembatani celah yang sangat lebar. Pada saat-saat itu, Nev atau Sunni akan menggendong Cassie di lengan mereka. Sunni terkejut menemukan bahwa interior beberapa bangunan sangat terawat dengan baik. Seolah-olah penghuninya baru saja pergi beberapa hari yang lalu, padahal kenyataannya sudah ribuan tahun berlalu. Karena itu, ia dapat melihat sekilas bagaimana warga kota kuno ini hidup di masa lalu. Itu adalah pemandangan yang aneh dan menyeramkan. Ia juga dapat memahami dengan jelas bahwa Evie memang sangat mengenal reruntuhan itu. Kemanapun mereka pergi, terdapat tanda-tanda kunjungan dan persiapannya sebelumnya. Mulai dari papan yang diletakkan di celah antara atap hingga lempengan batu besar yang digunakan untuk menyembunyikan lorong-lorong darurat, tampak jelas bahwa ia telah menghabiskan bertahun-tahun dengan upaya teliti untuk mengubah sebagian besar labirin mematikan ini menjadi tempat berburu pribadinya. Ia mulai menghormati wanita muda yang tampaknya riang itu. Ia hampir membuat perjalanan melewati reruntuhan terkutuk itu terlihat aman dan mudah. Namun, dia tahu bahwa ini sangat jauh dari kebenaran. Bahkan, dia menduga bahwa kematian terus-menerus mengintai mereka, hanya bisa ditahan oleh pengetahuan dan penilaian tepat waktu Evie. Beberapa bangkai yang baru saja dikuliti yang mereka temukan menjadi tanda jelas bahwa kota kegelapan dipenuhi dengan kehidupan yang mengerikan. Bahkan makhluk mimpi buruk yang menakutkan pun tidak aman di sini. Lebih dari sekali, mereka mendengar suara cakaran yang menggesek batu dari kejauhan, merasakan tanah bergetar di bawah langkah kaki yang berat, atau memperhatikan bayangan cepat yang menembus awan. Pada saat-saat itu, Evie akan mengubah arah mereka dengan cepat atau menemukan tempat persembunyian yang tersembunyi sempurna tanpa gagal. Bertemu dengannya memang merupakan keberuntungan yang langka. Namun, setiap jam berlalu, Sunni semakin murung. Apapun masa depan yang menanti mereka di tempat terkutuk ini, dia yakin mereka juga harus berburu makanan. Itu berarti dia harus mempelajari semua hal yang telah dipelajari Evie, dan mungkin bahkan lebih banyak lagi. Tugas itu tampak sangat berat. Dia bahkan tidak yakin apakah dia mampu menyelesaikannya. Setidaknya dia tidak akan melakukannya sendirian. Ada Changing Star untuk diajak bekerja sama, dan Cassie. Kehadiran mereka menenangkannya.
Hidup sendirian di neraka yang mengerikan ini, dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Kehidupan yang menyedihkan seperti itu pasti akan membunuhnya, dan jika tidak, setidaknya membuatnya gila. Pada saat itu, dia tidak akan ingin hidup lagi. Siapa yang mau menanggung penderitaan seperti itu? Mengapa memikirkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi? Sambil melirik Nevis dan Casey, Sunny menahan senyum dan bergegas menyusul Effie. Kalau dipikir-pikir, dia jauh lebih beruntung daripada pemburu wanita yang keras kepala itu. Ada sekutu-sekutu yang dapat diandalkan yang dengannya dia telah menjalin ikatan kepercayaan dan persahabatan. Ketiganya saling menguatkan satu sama lain. Lebih dari itu, aspek miliknya sendiri mampu memberinya kemampuan peningkatan fisik komprehensif yang serupa, meskipun versi yang lebih rendah. Namun, kemampuan ini jauh lebih serbaguna, memungkinkannya untuk mentransfer efek peningkatan tersebut ke ingatan dan benda mati, belum lagi kemampuannya yang sangat berharga untuk bergerak dan mengintai tanpa terlihat. Sunny akan menawarkan jasa bayangannya kepada Effie, tetapi dia tidak yakin seberapa amannya hal itu. Jika ada makhluk di reruntuhan ini yang mampu merasakan pikiran dan emosi, berapa kemungkinan beberapa dari mereka juga dapat merasakan tatapan bayangan itu. Dia harus mempelajari lebih lanjut dan bereksperimen sebelum membiarkannya berkeliaran sendiri. Pikiran-pikiran ini sedikit menghibur hatinya. Tak lama kemudian, saat matahari mulai terbenam di Cakrawala, mereka akhirnya sampai di kaki bukit tempat berdirinya kastil yang megah itu. Sunny mendongak, merasakan jantungnya berdetak kencang. Perasaan berat dan cemas menyelimuti pikirannya. Tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya, nasib mereka akan berubah selamanya, entah menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk. C-132 akhir jalur. Di tengah kota terkutuk itu, sebuah bukit tinggi menjulang di atas reruntuhan. Di dasarnya, sebuah lengkungan yang terbuat dari marmer putih murni berdiri di tengah kehancuran. Lengkungan itu tak tersentuh dan bersih, seolah dilindungi dari sentuhan entropi kegelapan yang melahap segalanya oleh suatu kekuatan agung. Di balik lengkungan itu, sebuah jalan lebar yang dilapisi batu putih menanjak ke puncak bukit. Sunny mendongak saat mereka melewati lengkungan itu, mencoba membayangkan kerumunan orang berpakaian meriah melakukan hal yang sama di masa lalu. Sulit dan sedikit memilukan membayangkan bagaimana rupa kota kuno itu sebelum malapetaka misterius tersebut. Tanpa menoleh, Effie berkata dengan nada sendu. Ada beberapa area di reruntuhan yang cenderung dihindari oleh banyak makhluk mimpi buruk karena suatu alasan. Kastil adalah salah satu tempat tersebut. Saya diberitahu bahwa ketika kelompok Sleepers pertama datang ke sini dengan harapan untuk mendapatkan pijakan di kota ini, hanya ada satu Spire Messenger yang bersarang di ruang singgahsana, tanpa monster lain di sekitarnya. Orang-orang gila itu benar-benar berhasil membunuhnya. Nevi meliriknya. Pembawa pesan menara. Pemburu wanita itu terkekeh. Makhluk-makhluk besar dan jelek dengan bulu hitam dan tubuh pucat, kau pasti pernah melihat mereka berburu di labirin. Mereka berasal dari menara. Changing Star ragu-ragu. Apa pangkat dan kelas mereka? Effie sedikit menggigil. Makhluk buas yang jatuh. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa orang-orang itu sedikit gila. Tapi mereka adalah kelompok yang kuat. Ia terdiam, lalu menambahkan dengan suara pelan. Pasti butuh banyak usaha untuk membunuh mereka pada akhirnya. Suasana menjadi muram karena pernyataan terakhir itu. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Jalan batu itu berkelok-kelok mengelilingi bukit, perlahan mendaki lerengnya yang curam. Di sana-sini, jalan itu terputus oleh deretan tangga yang panjang dan benteng yang kokoh, namun anehnya anggun. Namun, tidak ada seorang pun yang berjaga. Seluruh jalan itu kosong. Sunny menunjuk ke salah satu barikade batu dan bertanya, "Mengapa tidak ada penjaga?" Effie mengangkat bahu. Gunlauk hampir tidak memiliki cukup orang untuk menjaga tembok kastil. Namun, mereka akan memperhatikan apapun yang mendekati bukit itu. Seluruh kota terlihat jelas dari atas sana, dan ada berbagai tindakan perlindungan yang diterapkan. Mereka juga sudah melihat kita. Sunny sedikit menggeser tubuhnya, tidak menikmati perasaan diawasi oleh orang asing yang tak terlihat dan berpotensi berbahaya. Setelah lama berjalan menanjak di jalan berkelok-kelok berbatu putih, akhirnya mereka sampai di puncak bukit dan melihat kastil megah itu dalam segala kemegahannya. Dari dekat, pemandangannya tampak jauh lebih megah. Dibangun dari marmer murni yang sama dengan lengkungan di dasar bukit, bangunan itu menjulang ke langit seperti gunung putih buatan tangan manusia. Menara terdepan lebar dan megah, dengan gerbang tinggi berhias dan tangga besar yang mengarah ke bawah menuju platform batu luas tempat jalan berakhir. Di kedua sisi menara terdepan, sedikit menjorok ke depan, berdiri dua menara lain sebagai benteng, terhubung dengannya melalui jembatan lengkung di udara dan diiringi oleh menara-menara pendamping yang lebih kecil. Di belakangnya, bangunan utama menjulang lebih tinggi lagi, seolah mencoba menantang menara merah yang mengancam yang menjulang di atas dunia jauh di kejauhan. Menara-menara kecil, puncak menara,
dan sayap-sayap berdiri di sana-sini, membentuk formasi yang kompleks dan anehnya harmonis. Seluruh bangunan itu sangat indah, mencolok, dan sekaligus memancarkan perasaan kekokohan yang tak tergoyahkan. Seolah-olah kastil itu dibangun untuk para dewa, bukan manusia biasa. Satu-satunya hal yang merusak pemandangan itu adalah puluhan tengkorak manusia yang tergantung di atas gerbang dengan rantai berkarat. Sunny meringis, tersadar akan kenyataan pahit oleh pemandangan mengerikan ini. Pandangannya turun lebih rendah, baru sekarang ia menyadari puluhan gubuk reot yang berdesakan di atas platform batu. Gubuk-gubuk itu dibangun dari pecahan puing, kayu lapuk, dan potongan kulit monster, menempel secara kacau pada batu seolah takut diterbangkan angin. Beberapa saat kemudian, bau tak sedap yang anehnya familiar menusuk hidungnya. Itu adalah bau busuk yang beraneka ragam, namun tak salah lagi, dari daerah kumuh. Bau itu sama sekali berbeda dengan bau busuk beracun di pinggiran kota, namun pada saat yang sama persis sama. Sunny tak bisa menahan senyumnya yang miring. Wah, aku pulang. Di antara gubuk-gubuk kumuh itu, orang-orang kurus dan bermata kosong sibuk menjalani kehidupan mereka yang menyedihkan. Mereka mengenakan campuran aneh antara kain lusuh kotor dan kenangan yang berkilauan, dengan mereka yang mengenakan baju zirah tampak menonjol di antara yang lain seperti keanehan langka. Sebagian besar dari mereka masih sangat muda, hampir tidak lebih tua dari Sunny sendiri. Dia bisa mencium kelelahan dan keputusasaan mereka bahkan dari tempat dia berdiri. Sunny sangat ingin tertawa. Setelah semua yang telah ia lalui sejak terinfeksi mantra mimpi buruk, siklus itu akhirnya selesai. Ia kembali ke titik awal, hanya saja kondisinya jauh lebih buruk. Bukankah itu hal terlucu yang pernah ada? Jika ini bukan takdir, maka dia tidak tahu apa itu takdir. Oh, ironis sekali. Suara Changing Star membuyarkan lamunannya. Sunny, kamu baik-baik saja. Dia berkedip beberapa kali, lalu perlahan berbalik menghadapnya dan berkata setelah jeda singkat. Ya, aku hanya sedang bernostalgia. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam suaranya, karena dia menatapnya lama sebelum berpaling dengan anggukan singkat. Bagus, jangan santai dulu. Lalu, dia menoleh ke Evie dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemburu wanita itu melihat sekeliling dan mengangkat bahu. Sebentar lagi akan gelap, jadi saya sarankan kalian mencari tempat berlindung sebelum itu. Cari gubuk kosong. Dengan banyaknya orang yang meninggal setiap musim, selalu ada banyak gubuk kosong. Jika tidak, 2 orang dari kalian bisa membayar upeti dan masuk ke kastil. Tapi yang ketiga harus tetap tinggal. Changing Star terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana denganmu? Evie tersenyum lebar. Bagaimana denganku? Pondok mewah 1 kamar tidur di sana itu milikku. Memang, pondok itu dibangun dari bahan-bahan murahan terbaik yang bisa kau temukan di sini, meskipun tetap saja murahan. Pokoknya, aku mau pulang, menyiapkan makan malam yang lezat, lalu tidur. Aku sangat lelah setelah beberapa hari terakhir ini. Maaf, aku tidak menerima tamu. Nevis menatapnya, jelas ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kemudian hanya mengangguk. Begitu, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Saya tidak akan melupakannya. Evie tersenyum, menepuk bahunya, lalu menoleh ke Sunny dan Cassie. Selamat tinggal, bodoh. Sampai jumpa lagi. Setelah itu, dia mulai bersiul melodi riang dan berjalan pergi. Ketiganya tiba-tiba ditinggalkan sendirian, tersesat dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Penduduk pemukiman terpencil itu tidak terlalu memperhatikan mereka, hanya sesekali melirik acuh tak acuh ketiga orang asing muda tersebut. Hanya kecantikan Cassie yang menarik beberapa tatapan intens dan penuh daya tarik. Setelah sekitar 1 menit berlalu dalam keheningan yang membingungkan, Changing Star dengan ragu-ragu mengeluarkan 2 pecahan jiwa yang telah mereka kumpulkan dari reruntuhan Rolling Stone dan memandang kristal berkilauan yang ada di tangannya. Mereka harus mengambil keputusan. C-133 selamat tinggal. Nevis memegang kristal-kristal berkilauan itu, menatapnya dengan ekspresi muram. Sunny juga menatap pecahan-pecahan kristal itu, kepalanya dipenuhi pikiran-pikiran gelap. Sisa-sisa jiwa yang hancur bersinar lembut dalam cahaya remang-remang senja. Di sekeliling mereka, penduduk pemukiman terluar bergegas masuk ke dalam gubuk-gubuk kumuh mereka sebelum malam tiba. Matahari sudah tersembunyi di balik siluet raksasa menara merah, menenggelamkan dunia dalam bayangannya yang menakutkan. Udara dipenuhi rasa takut dan khawatir. Dia meringis. Kamu sedang memikirkan apa? Changing Star menghela napas dan mendongak. Wajahnya yang seputih gading tampak keras dan penuh pertimbangan. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tenangnya yang biasa. Kita perlu berpisah. Sunny tak kuasa menahan tawa. Kamu tahu kan apa yang biasanya terjadi ketika orang-orang berpisah dalam situasi seperti ini? Dia menatapnya tanpa ada rasa humor di mata abu-abunya yang dingin. Ini bukan drama, Sunny.
Kita punya kemampuan untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi kita berdua selama seminggu. Tidak ada alasan untuk melewatkan kesempatan ini. Casey menoleh ke arahnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi bagaimana dengan yang ketiga? Keheningan yang canggung menyelimuti mereka, hanya terpecah oleh desiran angin. Sunny memandang gadis buta itu, lalu ke Nevis, dan akhirnya melirik dirinya sendiri. Siapa di antara mereka yang akan tetap lapar di tengah dingin yang menusuk tulang sementara dua lainnya akan makan sepuasnya dalam kenyamanan dan keamanan kastil? Dia merasa memiliki firasat. Apalagi yang bisa kuharapkan? Belum sampai 10 menit sejak mereka mencapai peradaban manusia, apapun yang dianggap sebagai peradaban di tempat penyucian yang menjijikkan ini, dan hubungan sementara yang telah terjalin di antara mereka di dalam kancah labirin sudah mulai retak. Seperti yang dia duga, sifat hubungan mereka akan berubah sekarang karena mereka bukan lagi 3 orang terakhir di seluruh dunia, tanpa ada orang lain yang bisa diandalkan selain satu sama lain. Apakah hubungan mereka cukup kuat untuk bertahan tanpa kebutuhan yang sangat mendesak itu? Dia tidak yakin. Sepanjang hidupnya, Sunny tidak pernah berhasil bertahan lama di grup manapun. Dia tidak tahu apakah kali ini akan berbeda. Tepat ketika rasa tidak amannya hampir lepas kendali, Nevis menghela napas dan menyerahkan pecahan jiwa itu kepadanya. Ini, bawa Casey masuk. Dia menatap tangannya, lalu mendongak tajam. Badai emosi yang aneh meletus di hatinya. Ada kejutan, kegembiraan, kekhawatiran, tetapi pada saat yang sama, secara irasional, rasa malu dan dendam yang gelap. Karena tidak tahu bagaimana menghadapi semua perasaan ini, dia mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa aku? Changing Star hanya mengangkat alisnya. Sambil menggelengkan kepala, Sunny memberinya senyum miring dan menambahkan. Jangan salah paham, aku tidak menolak. Aku hanya penasaran mengapa kau tiba-tiba begitu baik. Apakah itu karena rasa mulia yang keliru? Nevi menatapnya sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak pernah mulia, aku tidak pernah baik hati. Dia berkedip, berusaha menahan keinginan untuk mencubit Nev dan memastikan dia sudah bangun. Apakah dia telah bertemu dengan dirinya sendiri? Jika dia bukan orang yang mulia, lalu siapa? Sementara itu, Changing Star mengangkat bahu dan memalingkan muka. Ini adalah pilihan terbaik. Saat ini, kita paling membutuhkan informasi. Dengan bantuan bayangan itu, kau akan bisa mempelajari lebih banyak tentang apa yang terjadi di kastil daripada yang bisa kulakukan. Sementara kau mengumpulkan informasi di dalam, aku akan melakukan hal yang sama di sini. Kita akan bertemu dalam seminggu, berbagi temuan kita, dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sunny hanya menatapnya. Apakah Nev baru saja mengungkapkan dirinya sebagai sosok yang sama sinis dan pragmatisnya seperti dirinya? Sekali lagi, ia merasakan campuran emosi yang aneh. Ia merasa gembira sekaligus terluka oleh kurangnya perasaan Nev. Namun, fakta bahwa dia begitu saja berasumsi bahwa mereka akan terus bekerja sama, seolah-olah itu sudah pasti, tidak luput dari perhatiannya. Entah mengapa, detail kecil ini memberi Sunny perasaan hangat. Nevi menatapnya dan menambahkan, lagi pula, syarat perdagangan kita telah berakhir. Janjimu adalah untuk melepaskan bagianmu dari rampasan perang dalam perjalanan ke kastil. Nah, disinilah kita. Makhluk batu itu adalah hasil buruanmu, jadi pecahan-pecahan ini adalah hakmu. Perdagangan. Perdagangan apa? Oh, ya, kesepakatan yang dia buat dengan Changing Star agar dia mengajarinya ilmu pedang dan menyembunyikan fakta bahwa dia tidak memiliki cara untuk menyerap pecahan jiwa. Dia hampir melupakannya, tapi dia tidak melakukannya. Setelah Sunny diingatkan akan keberadaannya dan menyadari bahwa semuanya telah berakhir, ia merasakan penyesalan yang tiba-tiba. Seolah-olah salah satu dari sedikit ikatan yang menghubungkan mereka telah tiba-tiba terputus. Sambil mendesah, dia mengambil pecahan jiwa dari tangannya dan menggenggamnya erat-erat. Baiklah, kalau begitu, kurasa kita akan bertemu dalam seminggu. Sunny membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kemudian hanya berpaling. Menyingkir, dia memberi gadis-gadis itu sedikit privasi untuk mengucapkan selamat tinggal. Tak lama kemudian, tangan Casey yang lembut menyentuh bahunya. Sunny melirik gadis buta itu, terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kamu siap? Dia ragu-ragu sebelum menjawab. Ketika dia menjawab, ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Ya, setelah itu, mereka pergi dan meninggalkan Nevi sendirian di tengah kegelapan malam yang mencekam. *****. Sambil menuntun gadis buta itu, Sunny mendekati tangga besar yang menuju ke gerbang berornamen kastil marmer yang megah. Di luar sana, tak ada apapun kecuali deru angin dan selubung kegelapan yang semakin pekat. Tampaknya penghuni permukiman kumuh itu tidak diizinkan membangun gubuk mereka di hamparan batu lebar yang memisahkan tangga marmer dari permukiman luar. Hati-hati, ada anak tangga di depan. Setelah memperingatkan Casey,
dia merasakan perasaan dingin mencengkeram hatinya. Entah mengapa, rasanya begitu dia melangkah ke tangga ini, tidak akan ada jalan kembali. Sambil menggertakkan giginya, Sunny melangkah maju dan mulai mendaki menuju kastil. Tak lama kemudian, mereka mendekati puncak dan berhenti di depan beberapa penjaga yang tidak ramah. Kedua pemuda yang menghalangi jalan mereka mengenakan memori tipe baju besi dan mengacungkan senjata mereka secara terang-terangan, seolah mencoba memperingatkan siapapun yang mendekat agar tidak menguji kesabaran mereka. Mereka menatap Sunny tanpa berusaha menyembunyikan rasa jijik mereka. "Apa yang kau inginkan, tikus?" Sunny ragu-ragu, lalu mengulurkan pecahan jiwa tersebut. Salah satu penjaga melirik mereka dan menyeringai. "Wah, lihatlah, tikus itu membawakan kita hadiah." Sambil terkekeh, dia mengambil kristal-kristal berkilauan itu dan melambaikan tangannya. "Silakan masuk, seseorang akan menemui Anda di dalam." Berusaha keras untuk tidak menatap para sleepers bersenjata dengan tatapan membunuh, Sunny memaksakan senyum pucat dan dengan hati-hati berjalan melewati mereka. Kemudian, sambil menatap puluhan tengkorak manusia yang tergantung di atas mereka dengan rantai berkarat, dia menghela napas getir dan membawa Casey melewati gerbang. Kastil, C-134 Kastil Terang. Saat mereka melewati gerbang berornamen, sebuah aula besar terbentang di hadapan mereka. Mendengar suara gemerisik aneh dari atas, Sunny mengangkat kepalanya dan melihat jendela-jendela tinggi dengan panel kaca patri menjulang hingga ke langit-langit yang jauh. Pada siang hari, aula itu pasti dipenuhi dengan pancaran cahaya indah yang berjatuhan. Namun saat itu, beberapa wanita muda dengan lincah berpindah dari satu jendela ke jendela lainnya, menutupi jendela-jendela itu dengan lembaran kain kasar yang tebal. Tangga kayu darurat yang mereka gunakan berderit dan retak, menciptakan suara yang aneh dan hampir merdu. Sepertinya lembaran-lembaran kain itu diikat sedemikian rupa sehingga mencegah bahkan secercah cahaya terkecil pun keluar dari kastil di malam hari. Sunny menduga bahwa setiap jendela di benteng marmer itu saat ini sedang ditutupi dengan cara yang sama. Tepat ketika pikiran itu muncul di benaknya, suara keras menggelegar di belakang mereka. Berbalik, dia melihat gerbang berornamen itu menutup. Kedua penjaga yang menemui mereka di luar sudah memasukkan baut besi berat ke dalam lubangnya, wajah mereka merah karena tegang. Batang besi besar itu pasti lebih berat daripada gabungan berat mereka berdua. Kastil itu kini telah disegel dari dunia luar, siap menghadapi serangan kegelapan terkutuk. Tiba-tiba, Sunny merasa seperti binatang yang terperangkap dalam sangkar. Berusaha menenangkan diri, ia melihat sekeliling dan memperhatikan sebuah meja kayu mewah yang tampak sangat tidak sesuai dengan aula besar itu. Meja itu pasti diseret ke sini dari bagian lain benteng marmer tersebut. Di belakang meja, seorang pemuda kurus dengan mata gugup sedang menulis sesuatu di selembar perkamen. Semuanya tampak sangat mirip dengan meja resepsionis di hotel mewah, atau, lebih tepatnya, seperti yang Sunny bayangkan. Tentu saja, dia belum pernah benar-benar menginap di hotel. Setelah ragu sejenak, dia berjalan ke meja dan berbicara kepada pemuda itu. "Hei, kami diberitahu bahwa seseorang akan menemui kita di dalam." Resepsionis kastil itu tersentak dan mendongak dari korannya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Namun, ketika dia menyadari siapa yang berbicara kepadanya, rasa takut itu menghilang, digantikan oleh senyum ragu-ragu. Pemuda itu berwajah kurus dan berkulit pucat serta tampak tidak sehat. Ia terlihat lapar dan lemah, lebih mirip dengan orang-orang malang di pemukiman luar daripada seseorang yang tinggal di kastil. Namun, pakaiannya bersih dan rapi, tanpa tanda-tanda aus seperti pakaian orang-orang di luar. "Ah, para tamu, maaf, kalian membuat saya kaget. Selamat datang di Kastil Terang. Wah, kalian datang tepat waktu. Beberapa menit lagi, gerbangnya pasti sudah tertutup." Sambil berkata demikian, dia melirik kedua penjaga itu dengan tegang lalu dengan cepat memalingkan muka. "Ngomong-ngomong, nama saya Harper. Saya bertanggung jawab atas akomodasi tamu hari ini. Mari kita siapkan." "Oh, sepertinya saya tidak mengenali kalian. Apakah ini pertama kalinya kalian membayar upeti?" Sunny menatapnya selama beberapa detik, merasakan Casey meremas bahunya sedikit lebih erat, lalu berkata, "Ya." Harper tersenyum. "Selamat, mungkin kau tak akan menyangka, tapi aku pernah berada di posisimu juga. Bahkan, itu baru beberapa bulan yang lalu. Tapi sejak Lord Gunlaug berbaik hati kepadaku, aku hidup aman di kastil ini. Aku yakin kau juga akan menyukainya di sini." Petik 1. Benar, Sunny tidak tahu apakah pemuda itu tulus dalam rasa terima kasihnya kepada tiran setempat atau hanya mengatakan hal-hal ini agar didengar oleh para penjaga, dan jujur saja, dia tidak peduli. Namun, yang menarik perhatiannya adalah Harper tampaknya tidak begitu terkejut dengan waktu kedatangan mereka ke kota kegelapan seperti halnya Evie.
Tetapi kemudian dia menyadari bahwa orang-orang yang tinggal di kastil mungkin tidak tahu siapa yang datang ke pemukiman luar dan kapan. Mereka mungkin akan berasumsi bahwa dia dan Casey telah memasuki alam mimpi di dekat reruntuhan dan kemudian menghabiskan 2 bulan terakhir mengumpulkan pecahan jiwa untuk membayar jalan masuk ke kastil. Ini adalah detail yang bagus untuk diketahui, karena Sunny belum ingin mengumumkan sejauh mana kemampuan mereka yang sebenarnya. Dilihat dari betapa terkesannya Evie karena mereka berhasil menembus labirin, hal ini akan menarik banyak perhatian yang tidak perlu. Dia tersenyum tipis. Jadi, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Harper mengambil pena bulunya dan membuka sebuah buku besar. Sebenarnya sangat sederhana, saya hanya perlu nama kalian berdua untuk menandai kapan kalian membayar upeti, dan itu saja. Kami memiliki banyak kamar kosong di sini, terutama di Menara Senja. Tempat ini sangat tenang, jadi bagaimana kalau saya tempatkan kalian di sana? Ada kilatan gugup di matanya. Menara Senja, mungkin berarti letaknya di bagian barat kastil, menghadap Menara Merah. Tak heran orang-orang tidak mau tinggal di sana. Namun bagi Sunny, semakin sedikit orang berarti semakin kecil bahayanya. Dia mengangguk kepada pemuda kurus itu. Tentu, tidak masalah. Harper tersenyum. Bagus, itu hebat. Jadi nama kalian. Sunny menyela perkataannya, berusaha menghindari pertanyaan-pertanyaan berbahaya. Aku Sunles, dan ini Kasia. Pemuda itu menuliskan nama mereka dan menandai tanggal kedatangan mereka. Sunny menatap tulisan tangannya yang rapi, matanya tertuju pada deretan angka pendek itu. Jadi, sebenarnya sudah tepat 77 hari sejak malam mereka tiba di pantai terlupakan. Mereka bertiga dengan teliti mencatat waktu untuk sementara waktu, tetapi setelah pengalaman mengerikan mereka dengan pemakan jiwa, Sunny kehilangan kemampuan untuk mengingat hitungan sebenarnya. Di dunia nyata di luar sana, musim semi sudah dimulai. 1 musim penuh telah berlalu. Rasanya seperti seumur hidup. Tanpa mempedulikan badai yang berkecamuk di dalam hati Sunny, Harper menutup buku catatan itu dan memberikan mereka senyum sopan. Selesai. Sekarang, tinggalkan kekhawatiranmu dan ikuti aku. Di antara dinding-dinding ini, kamu benar-benar aman. Tidak ada yang akan menyakitimu. Nada bicaranya riang, tetapi Sunny tidak melewatkan pandangan sekilas yang dilayangkan Harper ke arah para penjaga yang berdiri diam di dekat gerbang yang tertutup. Rapat. C-135 hidup bersama. Harper memandu mereka berkeliling kastil, menjelaskan detail kecil tentang aturan dan kebiasaan yang harus diikuti begitu berada di dalam. Dia adalah pria yang banyak bicara dan ramah, jadi Sunny dengan cepat memahami intinya. Secara umum, semuanya sangat sederhana. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan kecuali jika itu melanggar aturan dasar hidup bersama, dengan beberapa pengecualian kecil. Ada area di benteng marmer yang terbuka untuk semua orang, dan area yang hanya dapat dimasuki oleh anggota pasukan Gunlau. Area-area tersebut ditandai dengan simbol ular yang melilit menara tinggi. Saat mereka berjalan, Sunny memperhatikan beberapa permadani kasar dengan simbol itu yang ditenun di atasnya. Kain permadani itu berwarna hitam, dengan menara putih bergaya dan ular emas yang disulam di tengahnya. Dia menduga bahwa ini melambangkan kota kegelapan, kastil terang, dan penguasanya masing-masing. Selain itu, tidak banyak yang perlu diketahui kecuali kapan dan di mana menemukan makanan, air, dan kebutuhan lainnya. Hal terakhir yang dikatakan Harper adalah tentang bagaimana mereka harus bersikap di sekitar penghuni benteng lainnya. Orang-orang di sini sangat baik, tetapi Anda tetap harus ingat untuk bersikap sopan. Terutama saat berinteraksi dengan para penjaga dan pemburu. Mereka melindungi kita dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memenuhi kebutuhan kita, jadi mereka pantas mendapatkan rasa hormat kita. Jika salah satu dari mereka, jika terjadi kesalahpahaman, perhatikan beban mereka. Ya, Sunny melirik tajam pemuda kurus itu dan menafsirkan pernyataan tersebut sebagai, jangan macam-macam dengan orang-orang Gunlau, dan jika mereka macam-macam denganmu, terima saja konsekuensinya. Sungguh menakjubkan. Sementara itu, ia berhasil melihat sekilas bagaimana orang-orang sebenarnya hidup di dalam kastil. Yang mengejutkan Sunny, mereka tampaknya tidak sesedih dan sengsara seperti yang ia duga. Bahkan, semua orang tampak baik-baik saja, menjalani aktivitas mereka dengan santai dan biasa saja. Tentu saja, ada tanda-tanda kekhawatiran, stres, dan tekanan di wajah mereka, tetapi hal yang sama bisa dikatakan tentang orang-orang di dunia nyata. Secara keseluruhan, penghuni kastil itu tampak sangat biasa saja. Kurasa manusia bisa beradaptasi dengan apa saja. Dan seperti yang diajarkan Changing Star kepadanya, kemampuan beradaptasi adalah kekuatan terbesarnya. Selama masih ada sedikit kestabilan, manusia akan menemukan jalan keluar. Dan tampaknya penguasa tirani benteng kuno itu, sekejam apapun dia, memberikan kestabilan itu kepada para sleeper yang terperangkap di pantai terlupakan.
Kata-kata Evi tentang bagaimana bajingan itu adalah satu-satunya yang menjaga tempat ini tetap utuh bergema di benak Sunny. Mungkin dia adalah kejahatan yang diperlukan. Akhirnya, mereka sampai di menara paling barat kastil. Memang, tempat itu sebagian besar kosong dan sunyi. Tampaknya hanya sedikit orang yang ingin tinggal di sini, terdorong pergi oleh pemandangan menara merah yang menakutkan yang menjulang di kejauhan. Namun, bagi mereka berdua, itu sempurna. Casey sama sekali tidak bisa melihat, sementara Sunny sudah lama terbiasa dengan keberadaan menara karena kepekaannya terhadap bayangan. Ditambah lagi, saat ini, semua jendela di menara tertutup, menyembunyikannya dari pandangan. Harper tiba-tiba berhenti dan berkata dengan nada agak malu. Aku lupa bertanya. Kalian butuh satu kamar atau dua kamar? Tanpa berpikir panjang, Sunny dan Casey menjawab serempak. 1, 2. Kemudian, mereka terdiam dan saling memandang dengan ekspresi ketakutan. Casey tersipu, sementara Sunny menjadi semakin pucat. Dia tidak bermaksud buruk dengan meminta kamar single untuk mereka berdua. Hanya saja, selama berbulan-bulan berkemah bersama, selalu berada dekat Casey untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkan bantuan telah menjadi kebiasaannya. Lebih penting lagi, dia tidak ingin membiarkan Casey lepas dari pandangannya bahkan sedetik pun di kastil yang tak terduga ini. Dia tidak mempercayai siapapun di sini. Namun dalam situasi baru ini, permintaan kamar single memiliki makna yang berbeda. Tapi ternyata tidak ada. Sambil berdeham, Sunny menatap Harper dan berkata, 2 kamar jika letaknya bersebelahan. Jika itu tidak memungkinkan, maka 1 kamar saja. Pemuda yang gugup itu menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu menjawab dengan nada agak terkejut. Baiklah, kurasa aku bisa menemukan 2 kamar bersebelahan untukmu. Ikuti aku. Setelah itu, dia mulai berjalan maju. Sunny melirik Casey, lalu menggelengkan kepalanya dan mengikuti Harper dari belakang. Dia tidak akan salah paham. Benar kan? Tak lama kemudian, mereka berdiri di depan 2 pintu kayu yang kokoh. Harper menyerahkan 2 kunci besi kepada Sunny dan tersenyum. Kita sudah sampai. Kamarnya memang tidak terlalu besar, tapi sangat, nyaman. Selamat menikmati malam pertama kalian yang aman, teman-teman. Kalian pasti sudah lama tidak merasa aman. Aku sendiri juga tidak pernah merasa aman sebelum memasuki kastil ini. Syukurlah masa itu sudah berlalu. Ngomong-ngomong, makanan akan disajikan 1 jam setelah matahari terbit besok, di aula utama benteng. Sampai jumpa di sana. Setelah itu, dia melirik mereka untuk terakhir kalinya, tersenyum malu-malu, lalu pergi. Sunny dan Casey ditinggal berdua dalam keheningan yang canggung. Masih merasa sedikit malu, Sunny menghela napas dan berkata, "Kuharap kau tidak berpikir bahwa aku..." Casey tiba-tiba terkikik. Aku tahu, aku hanya tidak menduganya. Coba tebak, kau tidak mempercayai setiap orang di kastil ini, dan karena itu kau akan mengawasiku seperti elang untuk menakut-nakuti mereka semua. Seperti kakak laki-laki yang terlalu protektif, jahat, dan kasar. Benar, sambil tersenyum, dia menoleh ke sana kemari, lalu menambahkan, "Sejujurnya, aku juga tidak merasa aman di sini. Jadi, terima kasih. Meskipun harus kuakui, tempat ini hampir seperti hotel. Orang tuaku pernah mengajakku berlibur ke pegunungan, dan kami menginap di hotel yang sangat tua. Apa namanya ya, Overlook. Pokoknya, tempat ini persis seperti itu." Sunny tersenyum lebar. Benar kan, saya belum pernah ke hotel, tapi itu juga yang pertama kali terlintas di pikiran saya. Tentu saja, itu jika hotel yang dimaksud dihuni oleh ratusan pembawa mantra mimpi buruk, dengan seorang tiran kejam sebagai pemilik, dan tidak ada satupun petugas polisi di sekitar untuk dimintai bantuan jika terjadi sesuatu. Lucu. Sunny menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam ketakutan terhadap polisi dan berusaha menghindari mereka dengan segala cara. Namun sekarang, dia justru sangat merindukan mereka. Refleksi C136. Di balik pintu yang kokoh itu, terdapat sebuah ruangan kecil berdinding batu dan sebuah jendela sempit yang tertutup tirai kayu dan ditutupi kain tebal. Harper telah memperingatkan mereka untuk tidak membuka jendela di malam hari, tetapi di menara senja ini, toh tidak ada yang mau menatap pemandangan di luar. Membiarkan sedikit pun cahaya keluar dari kastil di malam hari dianggap sebagai kejahatan berat, jadi dia sangat tegas dalam hal itu. Tentu saja, pemuda kurus itu tidak tahu bahwa Sunny maupun Casey tidak membutuhkan cahaya untuk bergerak dalam kegelapan. Mereka bisa membuka jendela selebar yang mereka mau, bukan berarti mereka punya alasan untuk melakukannya. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah ranjang dengan kasur jerami, sebuah peti yang rapuh, dan sebuah meja kecil. Di atas meja, terdapat sebuah baskom berisi air, beberapa lembar kain bersih, dan sebuah lampu minyak. Bahkan ada sebuah cermin kecil bundar yang terbuat dari perunggu yang dipoles. Sunny sekilas melihat bayangannya sendiri dan tersentak,
seolah melihat orang asing. Dalam 2 bulan terakhir ini, dia telah berkali-kali melihat dirinya sendiri melalui mata bayangan, tetapi itu tidak sama. Dia telah banyak berubah. Wajahnya kini jauh lebih tajam dan bersudut, sisa-sisa kebulatan masa mudanya telah hilang akibat kerasnya cobaan di labirin, meskipun Sunny memang tidak pernah memiliki banyak kebulatan sejak awal. Wajahnya kurus dan pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan tanda-tanda kelelahan ekstrim lainnya. Rambut hitamnya lebih panjang, jatuh menutupi matanya dalam keadaan berantakan dan kotor. Namun, yang paling berubah adalah matanya sendiri. Jauh di kedalaman matanya yang gelap, ada secercah ketenangan, kesedihan yang mendalam, dan kesuraman yang sebelumnya tidak ada. Dengan kesadaran yang mengejutkan, Sunny mengerti bahwa dia pun kini memiliki penampilan seorang petarung berpengalaman. Jenis kekejaman penuh perhitungan yang tersembunyi di mata orang-orang seperti itu dikenal sebagai matematika pembunuhan di daerah pinggiran kota. Hiro dan Nevis juga memiliki kualitas itu. Hanya saja, dalam kasus mereka, hal itu membuat mereka tampak seperti prajurit sejati. Sunny, di sisi lain, Sunny memiliki tatapan seorang pembunuh. Dan bahkan lebih dalam dari itu, yang hanya terlihat olehnya, benang-benang emas dari warisan tak manusiawi Weaver bersinar secara misterius dalam kegelapan. Sambil menatap bayangannya sendiri, Sunny menyeringai sinis dan berkata dengan suara aneh dan serak. Petik 2 titik. Terlihat bagus, Sunless, ****. Meninggalkan bayangannya untuk menjaga pintu kamar Casey, Sunny merebahkan diri di kasur empuk, membungkus dirinya dengan selimut, dan mencoba untuk tidur. Di sini, dalam keamanan kastil yang megah ini, dikelilingi oleh ratusan orang, berbaring di tempat tidur sungguhan, sulit dipercaya bahwa beberapa hari yang lalu dia sedang melakukan perjalanan melalui kegelapan terkutuk laut yang mematikan dengan perahu reyot, melawan monster-monster menakutkan di lanskap aneh labirin karang, dan kehilangan akal sehatnya sedikit demi sedikit karena kelaparan rakus dari pohon pemakan jiwa purba. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Ini, tidak buruk. Dengan pikiran itu, dia pun tertidur. Pagi harinya, setelah mandi dan merasa segar kembali, ia menunggu Casey di lorong. Bahkan kain kafan dalang, yang akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke laut jiwa dalam jangka waktu yang cukup lama dan memulihkan dirinya, tampak bersih dan rapi sekali lagi. Baju zirah malang itu telah mengalami begitu banyak kerusakan hingga mampu membunuh selusin Slippers, namun masih tetap kokoh, menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Sunny teringat betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan baju zirah itu. Gadis buta itu tidak membuatnya menunggu lama. Tak lama kemudian, dia keluar dari kamarnya, tampak berseri-seri dengan kecantikan dan kesegaran. Sepertinya Casey telah melakukan hal yang sama seperti Sunny. Setelah berbulan-bulan merangkak melewati darah dan kotoran di hutan belantara, akhirnya mereka terlihat dan merasa seperti manusia lagi. Selamat pagi, Sunny berkedip. Ia hampir lupa betapa cantiknya Casey. Dengan fitur wajahnya yang lembut, mata biru cerah, dan rambut pirang pucat, ia tampak seperti boneka porselen yang indah. Gadis buta itu telah menanggalkan jubah ajaibnya, sehingga ia hanya mengenakan tunik tipis dengan sandal kulit di kakinya. Ia benar-benar mempesona. Dia memejamkan mata dan menghela napas. Ini, sepertinya pertanda masalah. Selamat pagi, Casey. Dia menoleh ke arahnya dan mengerutkan hidung. Sunny mengerutkan kening. Apa? Gadis buta itu mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Baumu berbeda. Dia menatapnya selama beberapa saat, lalu tertawa. Jika ini caramu mengatakan bahwa dulu aku bau sekali, maka terima kasih, kurasa. Sambil terkikik, Casey mendekat dan meletakkan tangannya di bahu pria itu. Bukan itu maksudku. Baiklah, ayo kita makan. Keduanya berada dalam suasana hati yang sangat baik. Sunny memandu Casey ke menara utama kastil, mengikuti rute yang telah dijelaskan Harper kepada mereka malam sebelumnya. Di perjalanan, ia berhati-hati untuk menghindari pintu dan koridor yang ditandai dengan simbol ular emas yang melilit menara putih. Bayangannya kemungkinan besar akan memeriksa area terlarang di benteng itu nanti. Tapi untuk sekarang, mereka harus tetap tidak mencolok dan menghindari masalah. Menemukan benteng tidaklah sulit, karena banyak penghuni lain yang juga pergi ke sana untuk menikmati sarapan. Makanan disajikan 2 kali sehari di kastil, sekali di pagi hari dan sekali tepat sebelum matahari terbenam. Jika Anda melewatkan salah satunya dan tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan makanan, Anda harus tetap lapar sepanjang hari. Sunny mengamati para Slippers dengan rasa ingin tahu, kadang-kadang menggambarkan mereka kepada Casey dengan suara rendah. Penghuni kastil sangat berbeda dari penduduk putus asa di pemukiman luar. Mereka umumnya tampak sehat, atau setidaknya cukup makan. Jumlah memori tipe baju besi di sini juga jauh lebih tinggi, meskipun banyak yang masih mengenakan pakaian yang terbuat dari kain biasa. Hampir semuanya masih muda dan cantik, hanya beberapa orang yang dilihatnya tampak berusia di atas awal 20-an.
Meskipun begitu, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Casey dalam hal penampilan. Akhirnya, mereka memasuki aula utama benteng, tempat meja-meja kayu panjang diletakkan untuk menampung kerumunan orang yang kelaparan di pagi hari. Tiba-tiba, ratusan pasang mata tertuju pada Casey dan Sunny. Merasa merinding, dia menelan ludah. Omong kosong. C-137 semua mata tertuju padaku. Aula utama kastil yang megah itu tampak agung dan megah. Cahaya lembut matahari pagi menerobos masuk melalui jendela-jendela tinggi dan memantul dari dinding marmer putih, memenuhi ruangan dengan pancaran yang terang. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran rumit yang membentang puluhan meter, menciptakan permadani kerajaan. Di ujung aula, terdapat tangga yang menuju ke sebuah ceruk gelap. Dinding belakang ceruk itu memiliki banyak lubang kecil, dan dengan sinar matahari yang menembusinya ke dalam kegelapan pekat, seolah-olah sebagian dari langit malam yang bertabur bintang terkunci di dalam kastil. Di bawah cahaya itu berdiri sebuah singgasana putih yang kosong. Sunny menatap singgasana itu selama beberapa saat, lalu menundukkan pandangannya dan melirik ratusan orang yang sedang memperhatikan mereka. Meja-meja kayu panjang ditempatkan di sepanjang aula besar, dengan kerumunan beragam kaum sleepers duduk di bangku-bangku sederhana di belakangnya, sibuk menyantap makanan mereka. Ada semacam hierarki dalam pengelompokan mereka, tetapi Sunny belum bisa memahaminya. Saat ini, sebagian besar dari mereka menatap ke arahnya. Sunny menelan ludah. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa sebenarnya semua orang itu tidak sedang menatapnya. Mereka semua menatap Casey, jelas terkejut oleh kecantikannya. Omong kosong. Seperti yang dia duga, ini memang pertanda akan ada masalah. Sementara itu, gadis buta itu sama sekali tidak menyadari keributan yang disebabkan oleh kemunculannya. Merasakan ketegangan tiba-tiba di otot-ototnya, dia bertanya, "Sunny, kenapa kamu berhenti?" Dia menyipitkan matanya, memberikan tatapan paling mengancam kepada kerumunan orang yang tertidur, dan menjawab dengan nada datar. Hanya menikmati pemandangan. Kemudian, Sunny berjalan menghampiri para wanita muda yang sedang membagikan makanan, menerima 2 piring sup daging monster yang mengepul, dan menuntun Casey ke tempat yang relatif kosong di ujung salah satu meja. Dia bahkan mendapatkan 2 cangkir minuman yang sangat mirip teh. Sambil duduk, dia meletakkan peralatan makan yang dibuat secara kasar itu ke tangan Casey dan menatap piringnya. Dia sama sekali tidak menyukai semua perhatian ini. Lihat itu, Cas, mereka bahkan punya sayuran. Aku bersumpah ada setidaknya 2 potong, tomat di supku. Atau wortel, benda apa itu yang terlihat seperti kentang merah. Sunny hanya pernah melihat sayuran di kantin akademi, jadi dia tidak begitu paham cara membedakannya. Guru Julius juga hanya menyebutkannya sepintas, karena kemungkinan bertemu sayuran dari dunia nyata di alam mimpi tidak terlalu tinggi. Lebih tepatnya, dia sempat menunjukkan kepada Sunny gambar-gambar sayuran paling umum di bumi dan mengatakan bahwa jika dia menemukan sesuatu yang membuatnya berpikir, benda itu tampak familiar, dia harus berbalik dan lari. Casey mencium aroma supnya dan berkata sambil tersenyum, "Menurutku itu buah bit." Sunny berkedip, petik 2 titik. Belum pernah mendengarnya. Saat mereka mengobrol dengan santai, dia mengamati para penidur melalui bayangannya, menunggu dengan tegang jika terjadi sesuatu yang buruk. Dan tak lama kemudian, mereka melakukannya. Sunny menggertakkan giginya ketika 2 pemuda berpenampilan kasar tiba-tiba bangkit dari bangku mereka dan berjalan melintasi aula ke arah mereka dengan kegembiraan yang tidak menyenangkan terpancar di mata mereka. Ini dia, siapa sangka bahwa hal yang membuatnya bermasalah justru adalah kecantikan Casey. Biasanya, masalahnya adalah lidahnya yang tajam atau sifatnya yang menyebalkan. Tidak pernah, bahkan sekalipun, itu karena penampilannya. Aduh, aku seharusnya tidak cemburu, kan? Bagian terburuknya adalah kedua sleeper yang mendekat itu jelas-jelas bagian dari geng Gunlau. Hal itu terlihat dari baju zirah mereka dan fakta bahwa mereka membawa senjata mereka di dalam sarung sungguhan, seperti sepasang idiot. Ingatan dapat dipanggil begitu saja dari udara tipis, jadi satu-satunya alasan untuk selalu memperlihatkannya adalah untuk tujuan intimidasi. Dia memperhatikan detail itu setelah bertemu dengan para penjaga kastil kemarin. Apa yang dikatakan Harper, jika terjadi kesalahpahaman dengan salah satu orang Gunlau, ingatlah bahwa orang-orang ini memikul beban yang berat. Perlakukan mereka dengan hormat. Dengan kata lain, telan saja. Para pemuda itu mendekati sudut meja mereka dengan senyum vulgar. Jelas sekali mereka sedang menelanjangi Casey dengan tatapan mereka. Sunny menoleh dan menatap mereka. Para sleepers yang duduk di dekatnya memalingkan muka dengan tatapan berat, jelas ketakutan dan tidak nyaman. Mungkin mereka hanya ingin menyapa. Sunny membuka mulutnya. "Hormat, ingat, bersikaplah hormat." Dan berkata, "Apa-apaan sih yang kalian tatap, dasar bajingan." Tiba-tiba seluruh aula diselimuti keheningan. Sekali lagi,
Suni mendapati dirinya menjadi pusat perhatian. Namun kali ini, semua orang justru menatapnya, bukan Casey. Kurasa, ini lebih baik. Beberapa Sleepers di dekatnya yang beberapa detik sebelumnya berpura-pura tidak memperhatikan apapun, menundukkan kepala mereka, seolah mencoba mengecil dan menghilang sepenuhnya. Suni melirik mereka dengan jijik dan kembali menatap kedua pemuda yang saat ini berdiri menjulang di atasnya, dengan cahaya gelap dan berbahaya yang terpancar dari mata mereka. Sejujurnya, reaksi meledak-ledaknya itu mengejutkan Suni. Amarah sempat menguasai dirinya, memaksa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. Sepertinya naluri persaudaraannya tidak hanya masih hidup, tetapi juga agak berlebihan. Persetan dengan ini, mereka ingin melihat hal-hal gelap dan berbahaya. Akan kutunjukkan pada mereka. Dia menatap tajam kedua idiot itu, tahu bahwa, pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Di sampingnya, Casey menoleh, ekspresi cemas terpancar di wajahnya. Salah satu si idiot itu menyeringai. Kami hanya berharap bisa memperkenalkan diri dengan sopan kepada boneka kecil yang cantik ini, tapi hei, kita bisa berkenalan dengan badut kecil yang jelek dulu. Bagaimana? Dia melirik Sleeper lainnya, yang menatap Suni tanpa sedikit pun rasa humor di matanya. Casey mengerutkan kening, lalu berkata, "Mengapa kamu?" Namun, pada saat itu, pemuda kedua melangkah maju dan menggeram, menyela perkataannya. "Apa yang baru saja kau katakan, badut? Apa kau tahu siapa kami? Bodoh, kami anak buah Gun Lauk." Tangannya bertumpu pada gagang pedangnya. Suni tahu bahwa memperburuk situasi bukanlah hal yang bijaksana, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Mundur sekarang hanya akan berujung pada bencana. Dia sangat mengenal tipe orang seperti ini, begitu mereka merasakan kelemahan, semuanya akan berakhir. Mereka hanya memahami dua hal, rasa takut dan kekuatan. Sambil mengulurkan satu tangan, dia mengerutkan kening, menatap langsung ke mata para pemuda itu, dan berkata, "Selamat, sekarang pergilah sebelum aku menjadikan kalian mayat hidup." Mungkin mengenali sesuatu dalam suaranya, atau mungkin dalam matanya, si penidur yang tangannya berada di gagang pedang itu ragu-ragu. Untuk sesaat, Suni hampir percaya bahwa ancamannya berhasil. Tetapi kemudian pemuda itu diam-diam melirik ke sekeliling, dan harapan kecil itu lenyap. Jika mereka sendirian, mungkin Sleeper akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk terus memprovokasi Suni. Tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa menunjukkan rasa takut. Suni gagal memperhitungkan satu detail penting. Semua pelaku perundungan adalah pengecut, tetapi yang paling mereka takuti adalah orang lain mengetahui tentang sifat pengecut mereka. Anak buah Gun Lauk memperlihatkan giginya dalam seringai mengancam. Itu kata-kata yang sangat besar, keluar dari mulut orang lemah dan penakut sepertimu. Kau tahu apa? Kurasa pacarmu perlu bergaul dengan orang yang lebih baik. Kenapa kita tidak membantunya dengan membuatmu menghilang? Suni tersenyum. Petik . Kurasa aku akan membunuh beberapa orang bodoh hari ini. Sementara itu, Casey sama sekali tidak senang dengan apa yang terjadi. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Aku sendiri yang akan memutuskan dengan siapa aku akan bergaul. Sekarang, tolong. Namun, mereka tidak mendengarkannya. Suni sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, siap memanggil Midnight Sword kapan saja. Namun kemudian, tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar dari belakangnya. Biarkan mereka sendiri, ya. Mereka teman-temanku. Karena terkejut, Suni buru-buru mengalihkan pandangannya ke bayangan itu dan menoleh ke belakang. Di belakangnya, seorang pemuda tinggi dan percaya diri berdiri dengan tenang sambil meletakkan tangannya di pinggang. Ia memiliki rambut coklat dan wajah yang lembut dan tampan. Matanya berbinar penuh humor ramah. Itu adalah Caster, C-138 pertemuan tak terduga. Tanpa ragu, itu adalah Caster, satu-satunya orang yang pernah dilihat Suni mengalahkan Nevis dalam pertarungan, meskipun hanya saat latihan. Saat di akademi, Caster adalah bintang di antara para Sleepers. Tampan dan ramah, dia tidak hanya populer, tetapi juga dihormati. Dan meskipun Suni merasa berat untuk mengakuinya, itu bukan hanya karena statusnya yang tinggi sebagai seorang legasi. Bahkan para legasi lainnya pun menghormatinya. Banyak yang bahkan menganggapnya sebagai raja sejati dalam peringkat tersebut, berspekulasi bahwa Changing Star mendapatkan peringkat pertama karena kesalahan. Caster adalah sosok yang kuat, terampil, dan menawan. Ia juga rendah hati dan memiliki kepribadian yang ramah sehingga sulit bagi siapapun untuk tidak menyukainya. Latar belakangnya tanpa celah, dan masa depannya tak diragukan lagi cerah. Pada dasarnya, dia adalah kebalikan dari Suni. Sial, aku tahu suara itu terdengar familiar. Suni menoleh dan menatap pemuda tampan itu dengan kebingungan yang mendalam. Apa yang dilakukan pria itu di sini?
Kedua Sleeper yang bahkan tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan merasakan ketajaman Midnight Sword melakukan hal yang sama. Tidak ada lagi kegembiraan di wajah mereka. Oh, ternyata kamu. Itu dialogku. Caster menatap mereka dengan senyum tanpa kata. Tidak ada permusuhan yang terlihat di matanya, tetapi entah mengapa, anak buah Gunlauk tampaknya kehilangan keinginan untuk membuat masalah. Setelah saling melirik, salah satu dari mereka berkata dengan ragu-ragu. Kau kenal orang ini, Caster? Dia mengangguk kepada mereka. Ya, kami satu akademi. Jangan hiraukan tingkah lakunya yang kasar, teman-teman, memang seperti itulah dia. Agak kasar, tapi sebenarnya baik sekali begitu kalian mengenalnya dengan baik. Sejak kapan kita saling kenal? Sunny sangat marah mendengar pernyataan itu, tetapi memaksa dirinya untuk tetap diam. Dia mengerti bahwa Caster hanya mencoba meredakan situasi. Sebenarnya, kedatangannya sangat tepat waktu. Sunny yakin dengan kemampuannya untuk menghabisi beberapa preman, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia ragu anggota pasukan Gunlauk lainnya akan hanya duduk dan menonton. Terlibat dalam konflik dengan para penguasa kastil pada hari pertamanya di sini tentu bukanlah hal yang ideal. Sementara itu, para preman yang dimaksud telah menyerah. Berusaha mempertahankan kesan bahwa mereka masih memegang kendali, mereka menatap Caster dengan tajam dan mundur. Ajari temanmu sopan santun, Caster. Lain kali kami tidak akan selembut ini. Setelah itu, mereka berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka, melemparkan tatapan mengancam kepada siapapun yang berani menatap mereka. Tak lama kemudian, aula besar itu kembali dipenuhi dengan dengungan suara. Caster mengikuti mereka dengan matanya lalu menoleh ke Sunny, senyumnya sedikit berubah muram. Itu, bukanlah hal yang cerdas untuk dilakukan, temanku. Sunny mencibir. Ya, begitulah, siapa bilang aku pintar? Tunggu, tidak. Itu tadi tidak terucap dengan benar. Pria muda jangkung itu menatapnya selama beberapa detik lalu menghela napas. Bagaimanapun juga, senang sekali bertemu kalian. Kalian berdua. Setelah itu, dia duduk, seolah-olah seseorang mengundangnya. Yah, memang, ada beberapa hubungan di antara mereka. Keinginan untuk berbicara dengan orang-orang yang pernah satu sekolah di akademi itu agak bisa dimengerti. Namun, Sunny tetap tidak menyukainya. Sambil melirik Cassie sekilas, dia tersenyum dingin dan berkata, apakah Anda sangat terkejut melihat kami masih hidup? Caster ragu-ragu. Untunglah kamu berhasil selamat. Sepertinya ini adalah caranya mengakui bahwa ya, dia terkejut, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Bukan rahasia lagi bahwa Sunny dan Cassie dipandang sebagai dua mayat hidup oleh semua Sleeper lainnya di akademi. Sama seperti Nevis dan Caster yang menduduki dua posisi teratas dalam peringkat, mereka berada di posisi paling bawah. Karena itu, keduanya dikucilkan dan diasingkan. Tentu saja, jika menyangkut Sunny, dia tidak hanya menerima perlakuan dingin dari teman-temannya, tetapi sebenarnya dialah yang merancang hal itu. Bagaimanapun, tak seorang pun ingin berada di dekat mereka, seolah takut terinfeksi aura kematian tak terlihat yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Sunny sendiri pernah merasa bersalah karena sebisa mungkin menghindari Cassie di masa lalu. Pastinya sangat aneh melihat mereka berdua masih hidup dan sehat setelah berbulan-bulan berada di tengah kengerian pantai terlupakan. Cassie tersenyum. Terima kasih. Caster membalas senyumannya dan bertanya, dengan nada yang anehnya hangat. Kamu Cassia, kan? Dan kamu adalah, Sunless. Sunny mengangguk singkat padanya. Baik, meskipun saya terkejut Anda masih mengingat nama kami. Jangan berpikir bahwa kami telah melupakan bagaimana kalian memperlakukan kami dulu. Cassie meremas tangannya dan berkata dengan nada tidak setuju. Cerah. Caster terkekeh. Tidak, dia benar. Kita bersikap seperti sekelompok orang brengsek. Kalau dipikir-pikir lagi, ada banyak hal yang kita lakukan salah. Seandainya saja kita tahu lebih baik. Suaranya perlahan menghilang, dan setelah terdiam beberapa saat, pemuda tampan itu tiba-tiba tersenyum penuh nostalgia. Tapi tetap saja, hari-hari di akademi itu tidak semuanya buruk, kan? Aku masih ingat pertama kali aku bertemu denganmu, Sunless. Kau meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Semua cerita bohong itu, meludahi wajah para tiran yang bangkit, membunuh pendekar pedang suci hanya dengan menjentikkan jari. Dia terkekeh, mengenang masa-masa indah di masa lalu. Sunny tersenyum lebar. Dia sedang ingin berbuat nakal. Apa? Hal-hal sepele itu. Permainan anak-anak. Seharusnya kau lihat apa yang telah kulakukan di labirin. Nah, itu baru sesuatu yang bisa dibanggakan. Caster menatapnya dengan kilatan humor di matanya. Oh, baiklah, ceritakan. Apa lagi yang telah kau lakukan? Sunny mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ini dan itu, mari kita lihat. Dia berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada bosan. Kurasa hal paling luar biasa yang pernah kulakukan adalah membunuh iblis agung hanya dengan satu tebasan pedangku.
Menghabisinya seketika, tanpa masalah sama sekali. Aku bahkan mendapatkan kenangan dari pembunuhan itu. Tapi sebelum kau bertanya, tidak, aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Karena, benar. Aku memakannya. C-139. Caster menatapnya lama, lalu tiba-tiba tertawa. Bahkan Casey pun terkikik, terhibur oleh kesungguhan Sunny dalam menyampaikan lelucon itu. Sambil menggelengkan kepala, pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya selera humormu tidak berubah. Bagus, itu bagus. Hanya sedikit orang yang berhasil mempertahankannya di sini." Sunny berkedip beberapa kali dan berkata, berpura-pura tersinggung. "Maksudmu selera humor, ini adalah kebenaran yang jujur." Ia malah mendapat respons berupa tawa lagi, bukan jawaban. Petik 1. Di sana ada makanan, keamanan, dan tawa, pikirnya tiba-tiba, teringat bagaimana Casey menggambarkan kastil terang setelah memimpikannya untuk pertama kalinya. Dia juga melihat Sunny menuntunnya melewati gerbang itu. Penglihatan kenabiannya ternyata sangat akurat dan menakutkan. Hal itu membuatmu bertanya-tanya tentang penglihatan lain yang dia lihat. Agar tidak terganggu, Sunny mengusir perasaan buruk itu dan menyembunyikan senyumnya. Kemudian, sambil mengangkat bahu, dia mencibir. "Yah, jangan percaya padaku kalau kau tidak mau. Itu hanyalah salah satu dari sekian banyak petualanganku. Meskipun petualangan lainnya, memang, kurang luar biasa, kau tahu, hal-hal biasa, membunuh lusinan makhluk yang terbangun, dibangkitkan dari ambang kematian oleh seorang putri cantik, memanggil kengerian kuno dari kedalaman laut terkutuk, mengakali iblis kuno untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka, berlayar menembus jurang dengan perahu yang terbuat dari tulang iblis, melawan leviatan raksasa di bawah air, dan sebagainya. Hal-hal biasa seperti itu." Saat ia berbicara, Casey perlahan berhenti tertawa dan menoleh kepadanya dengan ekspresi agak terkejut di wajahnya. Sepertinya baru sekarang, setelah perjalanan mengerikan itu berlalu, ia akhirnya menyadari betapa anehnya semua itu sebenarnya. Jika dirangkai, fakta-fakta tentang perjuangan berdarah mereka untuk bertahan hidup terdengar seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Tetapi mereka berdua tahu bahwa semua itu benar-benar terjadi. Hal itu pernah terjadi pada mereka. Caster terkekeh. "Wah, dibandingkan denganmu, Sunny, ceritaku terdengar agak membosankan. Aku hanya memasuki alam mimpi di dekat tembok kota dan menghabiskan beberapa hari melarikan diri dari sekelompok monster yang menakutkan, lalu secara tidak sengaja bertemu dengan rombongan pemburu dari kastil, dan hanya itu saja." Dia menghela napas. "Ngomong-ngomong, kalian tiba kapan? Aku yakin aku belum pernah melihat kalian di sekitar sini sebelumnya." Tidak ada alasan untuk berbohong, dan Sunny pun tidak bisa berbohong. Sambil menatap penuh kerinduan pada sup monsternya yang perlahan mulai dingin, dia menghela napas dan berkata, "Kami tiba di kota kegelapan 2 hari yang lalu, dan memasuki kastil kemarin saat senja." Legasi yang tampan itu menatapnya, lalu berkedip beberapa kali. Tunggu, apa maksudmu? Kalian benar-benar menghabiskan 2 bulan di labirin." "Oh tidak." Akhirnya, momen yang selama ini ia waspadai pun tiba. Sunny benar-benar tidak ingin ada yang berpikir bahwa dia adalah sosok yang sangat kuat. Pertama, tidak ada keuntungan yang lebih baik daripada diremehkan oleh musuh. Kedua, dia masih harus menyembunyikan fakta bahwa Changing Star bukanlah satu-satunya yang menerima nama sejati di mimpi buruk pertama. Untungnya, dia sudah lama memikirkan alasan yang sangat meyakinkan. Saat menghadapi masalah, salahkan semuanya pada Nevi. Sambil tertawa dalam hati, Sunny berpura-pura menggigil dan menghela napas. "Ya, aku bahkan tidak mau memikirkannya. Tempat itu, benar-benar neraka. Jujur saja, jika bukan karena Changing Star, kami berdua pasti sudah lama mati." Dia juga tidak akan selamat tanpa bantuannya, tetapi Caster tidak perlu tahu itu. Sunny cukup yakin bahwa menyebut nama Nev di dekat nama 2 pecundang seperti Casey dan dirinya akan membuat siapapun berpikir bahwa dialah yang sendirian membawa mereka berdua ke tempat aman di pundaknya. Ternyata, dia benar. Begitu ia menyebut nama Nevi, sesuatu berubah di wajah Caster. Dengan tatapan aneh di matanya, pria tampan itu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan nada yang tampak tenang. "Berubah, Lady Nevis masih hidup. Dia ada di sini." Dia sudah melupakan betapa kecil kemungkinannya bagi seseorang seperti Sunny untuk selamat dari perjalanan panjang melewati mimpi buruk mematikan di labirin. Sunny menyipitkan matanya sedikit. Reaksi Caster sedikit lebih intens dari yang dia duga. Itu hampir terlihat aneh. Namun, legasi yang tinggi dan tampan itu tampaknya sangat terpikat pada Nevis bahkan sejak di akademi. "Dasar bajingan." Karena marah tanpa alasan yang jelas, Sunny menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, dia ada di sekitar sini." Sambil sedikit menoleh ke arahnya, Casey ragu sejenak, lalu menambahkan,
kami hanya memiliki 2 pecahan jiwa ketika kami datang ke kastil. Jadi dia tinggal di pemukiman luar. Untuk saat ini, Caster bersandar, sedikit kekecewaan tampak di wajahnya selama sepersekian detik. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, begitu. Sunny menyesap tehnya dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba begitu tertarik pada Nevi? Pemuda tampan itu menatapnya dengan terkejut. Apa? Oh, aku hanya senang mengetahui bahwa lebih banyak dari kita yang selamat. Lalu, dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dari apa yang bisa saya pelajari, tidak lebih dari 7 sliper yang dikirim ke pantai terlupakan oleh mantra tahun ini. Sampai hari ini, saya pikir saya satu-satunya yang selamat. Ini bagus, senang mengetahui bahwa saya salah. Wajah Caster menjadi muram. Jika Lady Nevis bersamamu, itu menjelaskan bagaimana kau berhasil sampai ke kastil terang hidup-hidup. Tapi 3 orang lainnya, aku khawatir mereka sudah lama meninggal. Semoga jiwa mereka beristirahat dengan tenang. Sunny dan Casey menundukkan kepala, berusaha menerima informasi baru ini. Memang benar bahwa mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh anggota Sleepers lainnya di akademi. Namun, cukup memilukan mengetahui bahwa beberapa anak yang mereka kenal, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, kini telah tiada, terbunuh oleh kancah kejam alam mimpi. Mantra mimpi buruk yang kejam dan tanpa ampun telah merenggut korban pertamanya. Siapa selanjutnya? Tanpa harus saling memandang, mereka dengan tenang mengulangi kata-kata Caster. Petik 2 titik. Semoga jiwa mereka beristirahat dalam damai. C140 Warisan Sejati. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, masing-masing dari mereka memikirkan nasib mereka sendiri di tempat terkutuk ini. Akhirnya, Sunny tersadar dari lamunan gelapnya dan bertanya, jadi kau sudah berada di sini selama ini. Bagaimana kau mampu tinggal di kastil ini? Jangan bilang kau telah bergabung dengan pasukan ular emas ini. Caster menghela napas. Tidak, aku tidak melakukannya. Meskipun aku akan berbohong jika kukatakan aku tidak pernah tergoda. Bagaimanapun juga, semua jalan di sini mengarah ke Gunlaug dan anak buahnya. Kurasa hanya segelintir sliper kuat yang berhasil tetap independen. Saat ini, aku adalah salah satunya. Sunny menatapnya dan mengulangi pertanyaannya. Bagaimana bisa? Pria muda tampan itu mengangkat bahu. Kemampuan aspekku memberiku keuntungan tertentu dalam hal meloloskan diri dari cengkeraman makhluk mimpi buruk. Namun, tidak begitu banyak dalam hal membunuh mereka. Aku pernah ikut beberapa ekspedisi berburu dengan pemburu independen lainnya, tapi itu adalah kesalahan. Kami nyaris tidak selamat. Meskipun begitu, aku mendapatkan beberapa pecahan jiwa. Sisanya kudapatkan dari menjual beberapa kenangan. Benar, tidak seperti orang-orang biasa. Sang pewaris yang sombong telah memasuki alam mimpi dengan seluruh persenjataan kenangan yang telah disiapkan klannya untuknya. Dia juga memulai dengan sejumlah besar esensi jiwa yang telah diserap, meskipun itu tidak akan terlalu banyak. Tidak seperti kenangan, yang dapat dibawa kembali ke dunia nyata oleh siapapun, pecahan jiwa yang sebenarnya adalah objek fisik, dan karenanya, hanya para guru dan orang suci yang mampu memindahkannya, karena mereka melakukan perjalanan antar alam secara fisik, dan bukan hanya dalam bentuk roh seperti para penidur dan para yang terbangun. Itu berarti bahwa bahkan klan legasi yang kaya pun tidak mampu memberikan terlalu banyak esensi jiwa kepada keturunan mereka di muka. Bagaimanapun, para master adalah jenis yang langka, apalagi para Saint. Bagaimanapun, Caster memiliki kehidupan yang lebih baik daripada siapapun di pantai terlupakan. Ingatan leluhurnya cukup untuk memberinya waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, untuk menjalani kehidupan yang tenang di kastil. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mempelajari seluk-beluk kota kegelapan agar menjadi pemburu independen atau mempertimbangkan kembali posisinya dan akhirnya bergabung dengan pasukan Gunlaug. Bahkan di neraka ini, latar belakangnya memberinya keuntungan yang sangat besar. Dasar bajingan beruntung, tapi itu tetap tidak menjelaskan mengapa para preman itu begitu enggan untuk membuat dia marah. Sunny mengerutkan kening. Mengapa anak buah Gunlaug takut padamu? Caster menatapnya dengan ironi. Kedua orang itu, oh, benar. Kalian baru saja tiba di kastil. Nah, pada dasarnya, ada berbagai macam orang yang melayani Gunlaug. Orang-orang yang telah kalian sakiti dengan begitu ceroboh adalah anggota pengawal kastil. Mereka berada di posisi paling bawah. Mereka juga yang terlemah dan hampir tidak memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Reputasi kecil yang kumiliki sudah cukup untuk membuat mereka berpikir 2 kali sebelum berurusan denganku. Untuk sesaat, ada kilatan berbahaya di matanya. Karena kepribadian Caster yang ramah, saat berbicara dengannya, mudah untuk melupakan arti sebenarnya dari kata legasi. Para legasi dilatih untuk bertarung dan membunuh sejak mereka hampir tidak bisa berjalan. Setiap dari mereka adalah sosok yang sangat kuat.
Sunyi tidak ragu bahwa reputasi Caster yang sebenarnya di kastil tidak sesederhana yang ingin dia yakinkan kepada mereka. Lagi pula, dia adalah satu-satunya manusia, sebenarnya, satu-satunya makhluk yang Sunyi kenal yang berhasil mengalahkan Nevis dalam pertempuran. Dan dalam hal kekuatan pribadi, Nevis adalah yang tertinggi yang bisa dicapai di hati Sunyi. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dia juga yakin bahwa reputasi Caster diperoleh dengan menumpahkan darah. Aku sungguh berharap aku tidak perlu menghadapi orang ini dalam pertempuran suatu hari nanti, pikir Sunyi, merasakan sensasi dingin yang sangat dia harapkan bukanlah firasat buruk. Sambil mendesah, dia mencoba menyembunyikan kegelisahannya dan bertanya, jadi aku tidak perlu khawatir dengan pembalasan mereka. Pemuda yang ramah itu mengangguk padanya. Kedua penjaga yang telah kau permalukan itu mungkin akan mencoba melakukan sesuatu sendiri, tetapi tidak akan ada reaksi dari sang tuan rumah. Tapi aku ragu mereka akan melakukannya. Jangan memprovokasi mereka lebih jauh lagi. Ia tiba-tiba menjadi serius. Namun, jika mereka adalah pemburu atau, lebih buruk lagi, salah satu dari penjelajah jalan, bahkan namaku pun tidak akan melindungimu. Kau akan mati begitu saja. Jadi, tolong, perhatikan tindakanmu di masa depan. Kastil ini, dalam arti tertentu, bisa sama berbahayanya dengan kota di luar. Terutama bagi seseorang dengan, temperamenmu. Apa maksudnya itu? Sunyi ingin membalas gigitan itu, tetapi kemudian menutup mulutnya. Ya, dia memang memiliki temperamen yang menarik masalah. Terbukti bersalah. Saat ia sedang mempertimbangkan kembali pilihan hidupnya, Cassie tiba-tiba berbicara dengan suara pelan. Caster, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar dari sini? Sang legasi yang angkuh menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama, ekspresi muram terpancar di wajahnya. Matanya tampak berat dan suram. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, tidak ada satupun dari kita yang bisa berharap untuk mencapainya, Cassia. Saat ini, disinilah kita harus hidup. Mungkin sesuatu akan berubah di masa depan. Tapi untuk sekarang, jaga dirimu baik-baik dan cobalah untuk bertahan hidup. Sambil berdiri, dia melirik mereka untuk terakhir kalinya dan tersenyum. Senang sekali bertemu kalian, sungguh. Sekarang aku permisi dulu, kalau tidak keberatan. Jika kalian butuh sesuatu di kemudian hari, jangan ragu untuk menemuiku. Kamarku ada di Menara Fajar. Uang receh, tentu saja penjahat itu punya, uang receh. Setelah itu, Caster pergi, membiarkan Sunyi akhirnya menikmati supnya, yang saat itu sudah hampir tidak hangat lagi. Hebat, sarapan hancur, pikirnya marah, sambil membuat dua lubang di punggung slipper yang tinggi itu. Salahnya, ini semua salahnya, bukan salahku. Ya, tentu saja, asteris. Beberapa waktu kemudian, Sunyi berbaring di tempat tidurnya dengan mata tertutup. Menara senja terasa tenang dan sunyi. Sudah waktunya untuk menyuruh bayangannya berjalan-jalan. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan. Dan aku tidak akan pernah menyerah.